Hai guys, jadi kita udah selesai gathering Oh, ini hari ini video? Ini video. Nggak foto. Dan kita lelah. Nggak, kita nggak boleh lelah. Vibrasi positif. Jadi ini tim-timnya lo lihat tuh. Tim yang selalu bekerja sampai malam. Karena ada Carla, ada Jessica. Lihat udah lepek. Semua udah lepek 1, lepek 2. Alright guys, ini baru balik di Malang. Jadi, wow, sebulan belakangan ini benar-benar padat banget ya. Kemarin dari Imlek itu jalan terus, dan ini barusan pulang di Malang. Kemarin Imlek tanggal berapa ya? 16 Februari ya, tanggal 17 itu udah berangkat ke Medan. Kemudian di Medan saya ada acara Facebook Ads Mastery di sana. Kemudian balik lagi ke Jakarta setelah kurang lebih 8 hari di Medan, ada gathering, ada Facebook Ads Mastery, kemudian balik ke Jakarta. And di Jakarta full banget, ini keren banget guys. So, saya akan share apa aja yang saya lakukan di Jakarta sebulan terakhir, tapi nggak di video kali ini, karena ini bakal keren banget. So, basically kita membuat 4 perusahaan at a time, jadi sebulan belakangan ini. Crazy enough, jadi saya akan share belakangan deh. Intinya adalah gini, kemarin tuh sempat juga saya ngadain di Jakarta juga ada Facebook Ads Mastery yang setelah Medan ya, habis itu di Surabaya gitu ya. Cuman ada satu yang menarik adalah kemarin itu ada gathering Loa. Jadi di gathering Loa ini saya punya grup Loa, Law of Attraction. Karena beberapa kali saya sering sekali posting tentang Law of Attraction di YouTube, di Facebook saya, di Instagram saya. Kemudian akhirnya saya membuat sebuah grup Law of Attraction. I call it Theta Attraction karena kita menggunakan gelombang Theta. And banyak yang bertanya-tanya gimana sih caranya lebih detail dan sebagainya. Akhirnya saya membuat gathering untuk Law of Attraction. Ketika membayangkan sesuatu dan happy, Anda vibrate. So, vibrasi itu yang namanya memanggil Law of Attraction dari sini. Iya, jadi hari pertama patternnya kanan ya. Jadi basically begini, saya pengen share satu hal di video ini. Hopefully ini materi yang saya ada di dalam grup, hopefully ini bisa membantu buat Anda yang belum masuk ke dalam grup ya. Jadi intinya begini, apa sih yang membuat doa itu bisa dikabulkan? Nah, itu ada 3 hal sebenarnya yang membuat doa itu bisa dikabulkan. Yang pertama, doa harus dilakukan dalam theta brainwave. Jadi otak kita itu ada levelnya gitu ya. Gampangnya aja, kalau Anda nonton kemudian Anda ngobrol dengan teman dan sebagainya, itu beta brainwave. Kemudian setelah Anda misalkan Anda ngelamun, bayangin sesuatu, jalan-jalan seru ya, tapi ngelamun begitu ya, daydreaming, itu namanya alpha brainwave. Nah, kalau Anda sudah mau tidur kayak sleep gitu ya, udah kayak shoot gitu, mau tidur seperti itu namanya theta brainwave. Kalau udah tidur dalam banget, pules, nggak tahu apa-apa, itu namanya delta brainwave. Nah, doa itu terbaik dilakukan di theta brainwave. Actually seperti itu. Jadi di agama apapun sebenarnya menggunakan cara yang sama. Jadi perlu saya garis bawahi di sini bahwa saya tidak ada afiliasi dengan agama apapun. Oke, so every religion bisa menggunakan ini. Contoh paling gampang deh. Misalkan Anda Muslim deh. Di Muslim, Anda disarankan untuk melakukan namanya sholat subuh. Kenapa pagi? Kenapa subuh? Kenapa bangun tidur? Karena theta brainwave itu dicapai seseorang mau tidur. Jadi dari beta, alfa, theta ke delta. Ya, jadi kita bangun itu, kemudian mau ke tidur itu melewati theta. Sebentar. Ketika bangun dari bawah dari delta, itu juga ngelewatin theta lagi. That's why semua agama juga menyarankan hal yang sama. Jadi bangun pagi, doa, atau tidur malam, doa. Karena itu saat-saat terbaik untuk doa sebenarnya. Karena misalkan kalau nabi-nabi zaman dulu harus mengajarkan theta brainwave dan sebagainya, maka nggak bisa skill. Karena orang mau ngajarin theta, orang udah kayak, hah, apa sih theta gitu kan. Ngomongin temannya lagi udah nggak bisa gitu. Jadi paling gampang udah bangun pagi sholat subuh selesai gitu. Kristen, Katolik sama aja. Jadi mencapai theta dengan cara ada namanya saat teduh lah, pagi berdoa, mau tidur berdoa, sama, basically sama. Di Buddhis juga menggunakan meditation untuk mencapai gelombang theta. Jadi sebenarnya kalau saya kemarin bertanya banyak hal ya, bertanya kepada banyak orang tepatnya. Doa menurutmu yang kusyuk itu kayak apa sih? Banyak-banyak. Bersungguh-sungguh, konsentrasi, fokus dan sebagainya kayak gitu-gitu. No guys, sebenarnya kusyuk itu theta level. Itu yang harus dicapai dulu. Jadi ketika Anda berdoa di level theta, di Buddhist meditation, kemudian di Muslim sholat subuh dan sebagainya, it's super powerful. Jadi sebenarnya nggak peduli jamnya sebenarnya, tapi kalau Anda bisa mencapai theta, Anda bisa doa kapan aja. It's super powerful gitu. Itu yang pertama, harus di level theta. Jadi nggak bisa kayak menggumam doang tapi di level beta gitu, hopefully itu kurang.
Bisa aja sih, tapi kurang gitu. Ini ngomongin frekuensi, itu di law of attraction. Kedua adalah doa tuh butuh copywriting. Ini penting banget. Kita tahu God is unlimited. I believe in it. God is unlimited. Jadi Anda bisa minta apapun ke Tuhan. Cuman jangan minta Tuhan mengabulkan permintaan yang nggak jelas. Tuhan, saya mau sukses. Misalkan kayak gitu. Tuhan bisa aja melihat, misalkan kamu sudah minum kopi di Starbucks, sementara orang di luar sana minum kopi aja nggak bisa, makan aja nggak bisa. Artinya kamu udah sukses dong. Jadi sukses itu relatif. Anda maunya berapa? Nah, ini menarik banget karena saya membuat jurnal doa. Jadi saya menuliskan tanggal sekian doa saya apa. Kemudian apapun update dari doa itu, dikabulkan sebagian dan sebagainya, itu saya tulis. Misalkan saya minta A tanggal 1. Ternyata tanggal 3 ada berita mengenai A. Saya tulis di situ. Jadi saya tulis benar-benar tanggal 3 ada berita dari si A tentang A gitu misalkan. Nanti kapan lagi ada tanggal 5 gitu, ada apa gitu. Jadi benar-benar ditulis detail banget sehingga Anda bisa tahu benar-benar kayak apakah doa Anda ini sudah benar atau enggak gitu. Contoh kemarin, saya pengen masuk TV. Jadi saya tulis doanya adalah saya pengen untuk bisa diundang ke TV channel interview tentang digital marketing. Nggak dapat. Akhirnya saya ubah copywritingnya. Saya ingin ketemu dengan orang yang bisa mengundang saya masuk ke TV. Men, besoknya berapa hari ya? 3 hari. Langsung ketemu orang, undang masuk TV. Keren banget kan? Jadi kayak begitu. Jadi ini kejadiannya seperti itu, diubah-ubah, diutak-atik begitu, itu ternyata ngefek banget. Nah, yang ketiga, nggak boleh ada konflik batin. Nah, ini untuk berdoa ya, nggak boleh ada konflik batin. Artinya seperti ini. Ada misalkan, Anda minta, Tuhan, kabulkanlah saya untuk memiliki 1 miliar. Gitu. Misalkan seperti itu, contoh aja. Tapi ternyata di dalam hati Anda ada ganjelan. Kalau saya mendapatkan 1 miliar, nanti saudara-saudara ngiri. Nanti teman jadi deket, ada maunya. Nah, things like this, ganjilan-ganjilan seperti ini, itu menghambat doa Anda. Atau misalkan, minta dikabulkan dapat pasangan, suami, atau calon istri, dan sebagainya. Tapi nanti ada ganjilan, wah nanti suami saya bisa cocok nggak ya sama orang tua saya? Nah, kayak gitu-gitu. Itu menghambat doa. Jadi saran terbaik saya adalah, doanya diubah. Saya minta seorang suami yang bisa connect dengan orang tua saya, misalkan kayak gitu. Saya minta suami yang bisa membantu orang tua saya, misalkan seperti itu. Jadi Anda harus benar-benar mengutak-atik copywritingnya dengan benar banget, sehingga tidak ada interkonflik juga. Jadi kalau ada interkonflik, ya diutak-atik. Kalau misalkan Anda tadi saya minta suami, cuman gitu aja, calon tuh bisa datang banyak banget. Tuhan bisa ngasih banyak banget. Tetapi kalau misalkan Anda membutuhkan yang bisa klop dengan orang tua Anda, maka Anda tambahkan aja, saya minta suami atau istri yang bisa klop dengan orang tua saya. Selesai. Maka apapun yang dikasih Tuhan, itu yang terbaik untuk Anda. So, hopefully 3 hal ini bisa membantu Anda. Jadi doa itu benar-benar butuh copywriting, kemudian lakukan di level theta, dan yang terakhir adalah no inner conflict. Hopefully this will help you guys. Thank you so much for watching this video. Ini saya mau berangkat sebentar lagi ke Surabaya. Bye-bye guys!